selain Muslim, silahkan berdoa untuk menurut keyakinannya masing-masing. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, terutama dalam kehidupan kita masing-masing. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kali ini, silahkan kalian di-mute mikrofonnya masing-masing, biar nanti dari sentral saya aja yang kalian bisa dengar, sehingga tidak menjadi rancu dengan adanya suara-suara selain saya. Silahkan untuk di-mute, kita akan mulai pembelajaran. Apakah sudah bisa tayang anak-anak? Silahkan direspon. Udah bisa. Tampil belum? Oke, baiklah sudah. Sudah bisa tampil ya, nak? Ada yang mengalami kesulitan? Kalau tidak ada tanggapan berarti semuanya sudah lancar. Jadi dari ke-28 anak yang bergabung bisa melihat tayangan ini semua. Ada yang tidak bisa? Ya, sudah Pak, semuanya. Pak. Ya? Saya hilang, Pak. Hilang. Coba Saya juga hilang, Pak. ditunggu, Iya, coba Pak, ditunggu lagi. juga hilang, Pak. Saya tunggu dulu. Hilang. Biasanya koneksinya. Pak. Sudah? Belum, Pak. Ya, di ini lagi nak. Enggak. Tadi Biasanya sudah, Pak. Sekarang hilang, Pak. Gambar Bapak sekarang. Oh, enggak. Oh, gambar saya aja yang ada. Iya, Pak. Oke. Saya ulangi lagi deh. Sudah tampil ya? Halo? Sudah, Pak. Nah, ini sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah tampil ya? Oke ya? Iya, Pak. Sip, Pak. Ya, saya yakinkan dulu. Udah kalau ada yang belum silahkan berkomentar. Kalau ada yang belum bisa tampil. Kalau tidak ada yang berkomentar berarti saya anggap semuanya sudah bisa menerima tayangan ini. Oke ya, Nak? Baik. Berarti semuanya sudah oke. Silakan di-mute mikrofonnya masing-masing. Baiklah, untuk klasifikasi materi kita akan bahas bersama bahwa pengelompokan benda itu tidak jauh beda dengan pengelompokan pada makhluk hidup yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi berdasarkan persamaan ciri-ciri. Tapi kalau pada materi atau zat istilahnya itu lebih ke sifat zatnya. Nah, nanti di akhir pertemuan mungkin Bapak akan berikan tugas kalian yang tidak harus keluar rumah, nanti di rumah masing-masing untuk mendata benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, benda-benda seperti apa yang akan kita klasifikasikan? Nah, nanti berdasarkan tingkat kekompleksannya, ke tingkat ke ukurannya, maka zat atau materi itu dikelompokkan menjadi 3. Ada unsur, ada senyawa, dan campuran. Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya di kesimpulan ini sebagai ini aja, sebagai ini.
materi kita yang akan kita pelajari nanti untuk klasifikasi materi. Materi itu sendiri ada dua, ada yang zat murni atau materi murni, ada yang campuran. Nah, yang termasuk materi murni atau zat murni itu siapa? Yaitu unsur dan senyawa. Kemudian yang kedua adalah campuran. Campuran tersusun oleh siapa saja? Campuran itu ada dua, ada yang sifatnya homogen, ada yang heterogen. Lebih jelasnya nanti kita akan bahas bersama. Kita lanjutkan yuk. Sekali lagi, untuk kali ini kita akan bahas mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama kita akan bahas dulu unsur. Apa sih unsur itu? Nah, pengertian unsur adalah suatu materi, suatu bentuk materi yang paling sederhana, yang tidak dapat diuraikan lagi ke dalam bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Itu unsur. Pengertian unsur kurang lebih seperti itu. Kalian bisa lihat ini gambaran contoh-contoh unsur ini. Nih, ada titanium, ada mangan, ada boron, ada aluminium, ada magnesium, ada kalium, dan ada cuprum atau tembaga. Ini gambaran aja nih contohnya ini. Bingkai ini contoh-contoh unsur. Nanti akan dibahas lebih banyak lagi ada contohnya. Kemudian yang berikutnya kita akan lanjutkan ke bagaimana sih cara menuliskan lambang sebuah unsur itu. Sebuah unsur dapat dituliskan dengan huruf pertama dari nama unsurnya. Nah, jika satu huruf, yaitu diambil dari singkatan nama unsur atau huruf pertama dari nama unsur tadi dengan ditulis dengan huruf besar. Ini contohnya ini satu aja, kalium misalnya. Kalium, unsur kalium, lambangnya lah huruf K besar. Itu kalium. Bagaimana kalau lebih dari satu huruf kapital? Nah, misalnya ini contoh ini. Ada unsur yang huruf depannya sama, padahal unsurnya berbeda. Ini memunculkan timbul lambang unsur ditulis dengan lebih dari satu huruf. Misalnya ini, tadi saya sebutkan di depan tadi ada boron, lambangnya B, dengan barium. Nah, antara boron dan barium sama-sama huruf depannya B. Maka dalam hal ini, karena boron ditemukan yang pertama, dia cukup dengan lambang satu huruf. Sedangkan barium karena dia ditemukan setelah adanya boron, maka dia dilambangkan dengan dua huruf kapital. Maksudnya apa? Untuk membedakan lambang, memisahkan oh itu boron, oh itu barium. Cuman lambang dengan dua huruf itu yang pertama huruf besar, yang kedua ditulis dengan huruf kecil. Ini contohnya barium. Yang ketiga, kalau itu lebih dari dua huruf. Nah, nanti ada yang biasanya jenis unsur yang nomor atomnya mulai nomor 101 misalnya, itu memiliki lebih dari 3 huruf. Biasanya di sini nomor atom dan diakhiri dengan akhiran ium. Misalnya ini contoh ini, nomor 108 misalnya. Nomor 1 terdiri dari nomor 1, 0, dan 8. Nah, 1 dinamakan un, 0 itu nil, 8 itu ok. Ditambah ium, unil octium. Itu kurang lebih seperti itu. Dan disingkat dengan lambang uno. Kemudian yang berikutnya, nah ini ternyata unsur itu banyak sekali, nanti saya tampilkan di sistem periodik, ada ratusan jenis unsur nanti. Cuman di sini kita gambarkan bahwa kandungan atau jumlah unsur, kadar unsur di dunia ini bisa digambarkan yaitu di bumi atau di dalam tubuh kita dan ada di udara. Jadi masing-masing punya kandungan atau jumlah yang presentasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya di unsur di bumi misalnya didominasi oleh oksigen yang berwarna biru ini.
Ini paling banyak ini. Kemudian yang peringkat keduanya adalah silikon ini. Baru yang ketiganya aluminium dan sebagainya ini. Ini sebagai gambaran lain. Sehingga nanti yang selain yang tertampil di sini berarti sangat kecil jumlahnya. Ini yang ada di bumi. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ada dalam tubuh kita, tubuh manusia misalnya, unsur terbesar penyusun tubuh manusia adalah oksigen juga ini. Nih, yang warna biru. Kemudian baru yang warna orange, yaitu unsur karbon. Kalian harus bedakan di sini, nah. Orange di sini adalah silikon, tapi kalau dalam tubuh manusia, orange adalah untuk lambang warna karbon, 20% sendiri dia. Jadi tubuh kita itu tersusun oleh karbon 20% sendiri. Yang paling banyak adalah oksigen, 65%. Kemudian baru ketiganya adalah hidrogen, 9%. Baru yang kecil-kecil lainnya. Kemudian bagaimana kadar unsur di udara itu? Di udara paling banyak dihuni oleh nitrogen. Ini untuk keterangan nih, yang bawah ini. Yang paling banyak adalah hidrogen, yaitu sebesar 78% sendiri diduduki oleh nitrogen di udara maksudnya. Baru oksigen, baru uap air. Yang lainnya sangat kecil. 278 oksigen, nitrogen, 21 oksigen, kemudian 1% uap air. Yang lainnya sangat-sangat kecil. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya. Pengelompokan unsur. Nah, pengelompokan unsur nanti ada unsur itu bisa dikelompokkan. Nah, tadi saya sebutkan sifat-sifatnya kan, bahwa materi itu dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Nah, sebagai contoh misalnya berdasarkan wujud zatnya misalnya. Nah, zat atau materi itu dikelompokkan jadi 3. Ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan ada yang berwujud zat. Seperti contohnya, untuk yang padat contohnya unsurnya apa? Aluminium. Siapa sih yang nggak tahu aluminium? Aluminium lah terutama digunakan untuk bahan pembuatan perkakas dapur. Ini aluminium. Kemudian yang kedua, ada juga unsur yang wujudnya cair. Siapa dia? Brom. Dan yang ketiga, unsur dapat juga berwujud gas. Jangan lihat balonnya, tapi isi balonnya. Ya, kalau balonnya padat karena dia karet, tapi isinya berupa gas. Baik, yang berikutnya dapat juga pengelompokan berdasarkan sifatnya, sifat logam dan non-logam. Nah, kita bisa buka. Sifat-sifat unsur itu bisa dikelompokkan jadi 2, sifat logam dan non-logam. Nah, masing-masing punya ciri-ciri atau sifat yang berbeda. Contoh misalnya, unsur logam misalnya. Unsur logam sebagai pengantar listrik yang baik, pengantar listrik dan panas yang baik. Misalnya tadi, aluminium, besi, itu sangat baik untuk mengantarkan listrik maupun pengantar panas. Misalnya kamu ujung sendok kamu panaskan, ujung sendok yang lain pasti ikut panas karena pengantar listrik yang baik. Sebaliknya kalau non logam itu pengantar listrik yang tidak baik atau buruk istilahnya. Kemudian ciri yang lain, sifat yang lain adalah wujud. Untuk logam wujudnya umumnya adalah padat pada suhu ruangan. Pada umumnya adalah padat. Tetapi kecuali ini raksa ya. Air raksa itu pada suhu ruangan dia wujudnya cair walaupun dia jenisnya logam. Sebaliknya untuk non logam wujudnya bisa berwujud padat, cair atau gas, bervariasi dia. Bentuknya kalau pada jenis logam bentuknya dapat diregangkan, bisa dibentuk, bisa ditempa. Besi itu bisa ditempa. Misalnya apa? Kalian tahu tukang pembuat cangkul, yang bukan cetakan maksudnya ya, yang masih tradisional, itu pembuat keris, pembuat gamelan, itu tembaganya itu bisa dipukul-pukul sehingga membentuk suatu produk. Artinya itu bisa diregangkan, bisa ditempa istilahnya. Beda dengan non-logam, seperti kaca, polikarbon, itu tidak bisa dia dipukul pasti akan hancur.
Artinya tidak bisa ditempa istilahnya atau mudah dipecahkan. Kemudian sifat yang lain lah massa jenisnya. Logam biasanya lebih besar massa jenisnya. Nah, ciri-cirinya ya logam itu biasanya tenggelam kalau di dalam air misalnya. Itu baru air, belum zat cair yang lainnya. Non-logam biasanya lebih kecil massa jenisnya. Baik, itu tadi adalah pengelompokan unsur. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah senyawa. Senyawa. Kita bahas yang pertama, pengertian senyawa itu apa sih? Senyawa adalah zat yang terbentuk dari unsur-unsur melalui suatu reaksi kimia dan senyawa dihasilkan memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsurnya. Kita lihat contoh ini. Contoh senyawa itu siapa? Air. Air merupakan contoh senyawa. Kapur juga contoh senyawa, batu kapur. Kemudian ini garam dapur juga senyawa. Nah, ini adalah gabungan dari dua unsur misalnya. Kita bisa lihat. Misalnya garam dapur. Tersusun oleh dua unsur yaitu Na dan Cl. Natrium dan klor. Natrium itu bentuknya padat. Klor itu bentuknya gas. Tetapi ketika digabungkan, jadinya adalah garam yang kristal berbentuk padat. Kita mau analisa bahwa senyawa yang dihasilkan dari gabungan unsur-unsur itu memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Kita akan melihat di sini. Nanti ada pertanyaan harus bisa dijawab. Kemudian yang kedua adalah kapur atau batu kapur. Itu tersusun oleh 3 jenis unsur. Ada kalsium, ada karbon, dan ada oksigen. Ca, C, dan O. Ya, sekali lagi, kapur tersusun oleh 3 unsur, kalsium, karbon, dan oksigen. Ca, C, dan O. Kalsium bentuknya adalah padat. Karbon padat, oksigen gas. Setelah digabung bentuknya kayak gini. Berupa padat bongkahan. Nah, yang sangat jelas di sini pada senyawa air. Senyawa air tersusun oleh 2 jenis unsur, yaitu hidrogen dan oksigen, H dan O. Hidrogen bentuknya gas, oksigen gas. Setelah bergabung menjadi senyawa, wujudnya adalah cair. Artinya apa? Dari gas-gas berubah jadi cair. Ini bahannya, senyawanya, unsur senyawanya, ini hasil senyawanya. Yang dari gas-gas berubah jadi zat baru yang punya ciri berbeda. Menjadi zat berwujudnya cair. Next. Kemudian yang berikutnya kita lihat cara penulisan senyawa. Nah, ini ada 2. Senyawa itu dikelompokkan jadi 2. Ada tersusun oleh logam dan non-logam. Ada juga sesama non-logam. Bagaimana caranya? Untuk senyawa yang tersusun antara unsur logam dan non-logam, cara penamaannya, nama unsur logam ditulis terlebih dahulu, baru diikuti yang non-logamnya, diakhiri dengan kata ida. Jumlah unsur-unsurnya tidak diperhatikan atau tidak berpengaruh pada penamaannya. Contohnya ini, natrium klorida. Jadi natriumlah senyawa logamnya dulu, baru klorida lah non-logamnya. Sekali lagi, ditulis nama unsur logamnya, baru unsur non-logam, baru diakhiri dengan kata ida. Natrium, klor, ida. Natrium, klor, ida. Dari unsur natrium dan klor ditambah ida. Kemudian yang kedua, kalau sesama unsur non-logam. Bagaimana cara penamaannya? Nama unsur non-logam pertama ditulis lebih dahulu, baru nama unsur non-logam yang kedua. Di mana jumlah unsur dicantumkan dalam indeks bahasa Yunani. Nah, indeks bahasa Yunani itu untuk indeks 1 namanya mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka.
Nah, sebagai contohnya adalah ini senyawa nih. Senyawa N2O4. Apa nama unsur N? Yaitu nitrogen. Karena dia jumlahnya 2, maka ditulis dinitrogen, artinya 2 nitrogen. Kemudian karena oksigen jumlahnya 4, ditulis simbolnya indeksnya apa? Tetra. Tetra, baru nama unsurnya, oksida. Ya, saya ulangi, oksi ditambah ida. Sekali lagi, di nitrogen, 2 nitrogen, tetra, 4 oksigen, diakhiri ida. Di nitrogen tetra oksida. Kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya, kita akan bahas tentang campuran. Sifat campuran. Campuran dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen penyusun dengan teknik pemisahan. Ya, sifat campuran berbeda dengan senyawa. Kalau pada campuran nanti sifatnya nanti antara penyusun-penyusunnya, unsur penyusunnya masih terlihat jelas pada campurannya. Itu pada campuran. Unsur atau senyawa dalam campuran dapat dicampurkan dalam berbagai komposisi. Silahkan kita mau campurkan, misalnya nih, contoh campuran nanti pasir dengan air misalnya. Mau pasirnya sekeranjang, airnya 1 kubik, silahkan saja. Tidak mempengaruhi dengan pasirnya 1 gelas dengan air 1 kubik. Artinya berbagai komposisi pun bisa terbentuk sebuah campuran. Kemudian yang ketiga, ketika campuran terbentuk, tidak ada panas atau cahaya yang dikeluarkan atau diterima. Jadi tidak ada perubahan panas, tidak dihasilkan cahaya dari proses pencampuran tadi. Ciri yang keempat, sifat yang keempat, campuran memiliki sifat-sifat yang zat yang menyusunnya. Pasir masih kelihatan pasirnya, air masih kelihatan airnya. Nah, ini tampil di sini contohnya. Ini adalah minyak goreng dengan air. Antara campuran minyak goreng dengan air itu kelihatan jelas. Oh, airnya masih kelihatan jelas. Kemudian minyaknya juga kelihatan jelas. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian pembagian campuran. Campuran dibagi atau dikelompokkan jadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Seperti apa campuran homogen? Yaitu campuran yang tidak terlihat sama sekali perbedaannya. Jadi semua bagiannya sama. Contohnya kalian lihat antara sirup dengan air. Kalau sudah menyatu, kalian nggak bisa membedakan mana sirup, mana air. Kemudian contoh campuran homogen yang kedua adalah stainless. Stainless itu juga merupakan campuran yang sifatnya homogen. Setelah jadi stainless, padahal harus kalian tahu, stainless adalah gabungan antara besi dengan tembaga. Tapi kalau sudah menyatu, tidak akan kelihatan mana tembaganya, mana besinya. Itu campuran yang bersifat homogen. Artinya sudah menyatu, tidak bisa terlihat sebagian dari jenis-jenis unsur penyusunnya. Yang kedua yaitu campuran heterogen. Ini yang bisa kelihatan jelas. Kalian lihat contohnya minyak dan air. Minyak dan air itu tidak bisa bercampur. Kenapa? Nah tadi sifatnya memisah atau tidak bisa menyatu. Maka dikatakan heterogen. Berbeda. Contoh yang lain lah kopi tubruk. Nah, kopi yang ada, kalau kalian istilahnya ada ampasnya. Ini juga merupakan contoh campuran heterogen. Contoh yang lain yaitu antara batu dan pasir yang menyatu seperti ini. Walaupun dia jadi satu, tetap kita bisa bedakan mana pasir dan mana batu atau kerikilnya.
Itu kurang lebih seperti itu. Baik, yang berikutnya dari kegiatan ini kita akan simpulkan bahwa materi itu meliputi zat murni dan campuran. Nah, yang termasuk zat murni apa tadi? Unsur dan senyawa. Sedangkan yang merupakan zat campuran itu apa? Yaitu campuran yang bersifat homogen atau yang menyatu sehingga sulit dipisahkan antara unsur yang satu atau zat yang satu dengan yang lain dalam campuran tersebut. Dan yang kedua, yang kedua adalah campuran heterogen. Walaupun sudah dicampur tapi masih kelihatan jelas ciri-ciri unsur penyusunnya. Baik, anak-anak, saya rasa untuk kegiatan kali ini Bapak cukupkan sekian, tapi sebelumnya silakan nanti kalian kerjakan latihan. Ini ada kuis di akhir pembahasan kita hari ini mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Kalau ada yang kurang jelas, silakan nanti ditanyakan. Ini ada yang baru gabung nih. Oke, silakan dibuka, nak. Nah, ini baru gabung lagi. Oke, jelas, anak-anak? Ada yang kurang jelas? Silakan berkomentar. Ada yang mau bertanya? Rafa? Jelas. Jelas semuanya ya, nak? Jelas. Oke, oke. Jelas, Pak. Nah, kalau sudah jelas, materi ini nanti saya akan share di YouTube, akan saya upload, kemudian nanti saya bagikan linknya ke grup kelas. Silakan nanti kalian untuk membacanya kembali, untuk mempelajari kembali. Kemudian yang perlu saya sampaikan di akhir PowerPoint ini ada kuis. Silahkan kalian coba untuk latihan. Nanti dikumpulkan melalui GCR juga. Siap, anak-anak? Siap? Siap, Pak. Oke. Sebelum Bapak akhiri, saya tawarkan sekali lagi, ada yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak, saya akan mengabsen yang kedua untuk kalian. Untuk kehadiran hari ini yang bisa bergabung di Google Meet. Saya harapkan ke depan, besok mungkin kita akan Google Meet lagi, tapi materi yang berbeda, nak. Tapi masih klasifikasi materi. Kalian siap? Perlu Bapak sampaikan, kalau kalian nggak siap dari awal, Bapak sudah sampaikan, kalau sudah terlanjur presentasi seperti ini, tadi, Bapak nggak akan bisa melihat notifikasi anak yang baru mau bergabung, perlu konfirmasi Bapak. Sehingga usahakan tepat waktu, jamnya sesuai dengan jam pelajaran yang Bapak sampaikan. Ya, biar nanti bisa ikut bareng-bareng. Seperti ini tadi baru dua yang baru bergabung setelah presentasi. Bapak nggak bisa lihat pemberitahuannya. Sehingga Bapak nggak bisa konfirmasi, baru di akhir bisa saya masukkan di konfirmasi. Paham ya, anak-anak ya? Halo? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Baik, baik. Saya Bapak mau absen dulu, nak. Aisyah ada? Ada, Pak, ada. Baik. Amalia? Anissa? Hadir, Pak. Ariska? Febri? Hadir, Pak. Ferdiansa? Ferdiansa? Halo, ada Ferdiansa? Enggak ada Ferdiansa.
Oke. Left dia berarti. Gilan? Gilan ada? Hadir, Pak. Baik. Hanif? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Kristiadi? Hadir, Pak. Latufa? Hadir, Pak. Khairunisa? Laura Syafana? Lintang? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Irsyad? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Raihan Hakim? Muhammad Sabil? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Abdullah? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Hasbi? Muhammad Al-Habsi, maaf. Hadir, Pak. Baik. Muhammad Fahmi? Muhammad Fahmi? Muhammad Lutfi? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Raihan? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Raihan Adi Nugraha? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Vino? Tidak ada. Naila Ayu? Muhammad Vino ada? Muhammad Vino ada ya? Halo, Muhammad Vino ada? Tidak ada. Naila? Hadir, Pak. Oke. Norfani? Hadir, Pak. Baik. Rafa? Hadir, Pak. Baik. Raja Adam? Reno Aditya? Rianti? Hadir, Pak. Oke. Rizky Fajar? Hadir, Pak. Baik. Rusofa? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Sabrina? Hadir, Pak. Oke. Salsabila? Hadir, Pak. Baik. Seno? Seno Tejo Mukti? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Suci? Hadir, Pak. Oke. Syahla? Hadir, Pak. Oke. Fedra Amara? Tidak ada. Widyawati? Hadir, Pak. Baik. Safira? Safira? Baik, anak-anak, 29 anak yang bisa bergabung di Google Meet. Untuk ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.